Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kali ini masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas konten marketing B ya, bener ya? Betul Ibu. Oke, sudah ada siapa di sini? Boleh perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Rafael Leon Noel Hendricks dari kelas pemasaran digital Ibu. Angkatan berapa? Angkatan 2022. 2022. Tadi Rafael, siapa namanya? Rafael? Leon Noel. Leon Noel. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya bisa Rafael Ibu. Rafael ya, oke. Rafael, apa kabar hari ini Rafael? Alhamdulillah saya kabarnya baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga sehat Rafael. Alhamdulillah. Nah, di siang hari yang cerah ini gitu ya, kita mau ngobrolin tentang apa Rafael? Oke, pada kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang terjadi di kalangan Gen Z nih Bu ya. Oke, Gen Z, apa aja tuh? Itu ada FOMO, YOLO, dan FOPO Ibu. Oke, ada istilah yang menarik ya. Ada 3 ya. Ada betul. FOMO, YOLO, dan FOPO. Oke, boleh jelasin satu persatu nggak Rafael? Mulai dari yang FOMO dulu kali ya. Oke, baik. Jadi yang FOMO ini artinya adalah fear of missing out. Oke. Jadi di mana ketika kita merasa tertinggal dengan berita-berita atau tren-tren yang sedang terjadi di sekitar kita, baik dari sosial media ataupun dari teman-teman kita, Ibu. Oke, istilah FOMO ini sepertinya Soulmate juga pasti udah banyak yang dengar ya, udah banyak yang tahu. Fear of missing out. Jadi kayak seolah-olah seseorang itu punya kecemasan, punya ketakutan, punya kekhawatiran kalau misalnya dia ketinggalan gitu ya. berita. Dia ketinggalan berita, dia ketinggalan ya hal-hal yang mungkin lagi kekinian gitu ya. Jadi dia ngerasa khawatir kalau misalnya dia tertinggal dari orang-orang di sekitarnya. Oke, menarik FOMO ya. Kemudian istilah berikutnya ada apa Rafael? Yang kedua itu YOLO. YOLO tuh apa tuh? YOLO itu adalah artinya you only live once. You only live once. Oke, kaitannya seperti apa kalau dengan perilaku belanja? Jadi di sini bisa terbagi menjadi 2 Bu ya. Jadi yang pertama you only live once. Misalnya kita ingin memberanikan diri untuk mengambil beasiswa di luar negeri gitu. Itu yang positif. Lalu yang negatif yang kedua terlalu memaksakan untuk menghabiskan uang seperti traveling ataupun healing dan sebagainya. Ibu. Ya, dengan alasan tadi ya, cuma hidup sekali, cuma punya kesempatan sekali, jadi jangan sampai nggak tercapai gitu ya. Nah, menarik kalau tadi contoh yang pertama berkaitan dengan sesuatu yang positif gitu ya. Kalau misalnya sesuatu yang positif tadi tentunya akan baik ya buat si orang yang bersangkutan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan karena bisa jadi hidupnya cuma sekali aja gitu ya. Jadi karena kapan lagi akan bisa nikmatin. Kapan lagi akan bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan perilaku berbelanja, ini menjadi sesuatu yang mungkin agak sedikit berbahaya. Dalam artian si orang yang bersangkutan itu mungkin tidak terlalu membutuhkan apa yang ingin dia beli, tapi karena atas dasar tadi ya, cuma hidup sekali, kapan lagi nanti belum tentu lagi ada kesempatan untuk punya, akhirnya beli gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang rada berbahaya nih kalau menurut saya gitu ya. Kemudian istilah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah FOPO. FOPO itu apa FOPO? Jadi FOPO ini adalah fear of people opinions. Fear of people opinions. Oke. Jadi di sini terkait dengan ketakutan apa yang dikatakan orang lain, Ibu. Jadi misalnya kita ingin melakukan sesuatu, misalnya contoh dari misal dari lulus SMA nih, kita mau masuk kuliah, tapi di sekitar kita dibilang, udah ngapain lah kuliah, kamu kerja aja. Itu salah satu contohnya Ibu. Oke, jadi kekhawatiran atau ngerasa takut sama pendapat orang gitu ya. Betul. Nah, ini menurut saya membuat orang itu akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri. Benar nggak Rafael? Betul, tidak percaya diri. Jadi nggak percaya diri karena segala sesuatu yang dilakukan itu berdasarkan pendapat dari orang lain. Jadi benar-benar mengikuti pendapat orang aja tanpa mengikuti nalurinya atau tanpa mengikuti pendapatnya sendiri. Nah, ini jangan sampai ya Gen Z mungkin seperti itu. Jadi harus percaya diri. Betul. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu hanya karena untuk mendapatkan pendapat orang lain yang mungkin lebih positif gitu ya. Oke, dari 3 istilah ini, Rafael, saya kemarin sempat baca juga, sempat muncul di media sosial saya, ada satu istilah lagi nih. Apa tuh? Nah, ini kebalikan dari FOMO. Ada namanya JOMO. Oh, JOMO. Ya, jadi joy of missing out. Nah, perbedaannya kalau yang FOMO kan itu kita ngerasa khawatir kalau misalnya kita ketinggalan. Sedangkan kalau yang JOMO ini justru orangnya itu bisa dibilang ngerasa bersyukur, ngerasa seneng kalau misalnya dia mungkin nggak ikut-ikutan orang gitu. Jadi dia menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak perlu khawatir, nggak perlu ngerasa cemas kalau misalnya ketinggalan dari orang lain. Nah, ini menarik juga ya JOMO. Oke, tadi itu mungkin beberapa
fenomena gitu ya, beberapa istilah yang mungkin sekarang sedang ngetren juga ya, yang sedang terjadi di kalangan Gen Z. Kira-kira ada closing statement mungkin yang berkaitan sama istilah-istilah ini? Ya mungkin dari ketiga fenomena ini jangan terlalu dianggap sebagai patokan dalam kehidupan gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat dari sisi baik atau buruknya. Jadi misalnya dari yang FOMO mungkin kita bisa pakai untuk menjadi sebuah patokan dalam kehidupan untuk tetap mungkin boleh takut ketinggalannya, tapi takut ketinggalan sama sesuatu yang positif kali ya. Iya betul, mungkin dengan digitalisasi yang terjadi dalam dunia ataupun terkait dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Lalu yang dari yang YOLO mungkin kita bisa juga ambil dari sisi positifnya Ibu ya. Jadi misalnya kalau misalnya PD ya PDin aja mau ngambil beasiswa ke luar negeri gitu. Kecuali yang negatifnya jangan ya. Dan yang terakhir yang FOPO mungkin jangan terlalu takut dengan opini orang lain. Ya, jadilah diri sendiri dan pede aja gitu melakukan hal yang disuka. Oke, nah itu berarti di luar perilaku berbelanja ya. Kalau misalnya kita masukkan ke konteks berbelanja, tadi kayaknya kesannya akan mengarah ke sesuatu yang sifatnya impulsif gitu ya. Tapi bagaimana cara kita supaya bisa mengalihkan hal-hal yang tadi itu menjadi sesuatu yang lebih positif dan lebih bermanfaat untuk kita. Oke, terima kasih Rafael untuk obrolan kita pada siang hari ini. Nah, Soulmate, jangan lupa saksikan terus Mate Channel untuk mendapatkan konten-konten marketing seru lainnya. Itu ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.